Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Di sini saya mewakili teman-teman kelompok 3 untuk memaparkan hasil riset kami berkaitan dengan kompleksitas pengelolaan kampanye Pilkada Kota Tangerang Selatan di era pandemi bencana non-alam COVID-19 tahun 2020. Jadi studi kasusnya kami mengambil lokus penelitiannya di Kota Tangerang Selatan. Nah, berbeda dengan kelompok 1, kalau tadi lebih banyak membahas tentang regulasi. Nah, di sini kami lebih melihat bagaimana praktik kampanye dari beberapa perspektif dan dari beberapa tahapan dan metode kampanye seperti itu. Nah, studi ini sebenarnya berangkat dari situasi kampanye di masa pandemi yang memang menjadi tahapan yang rawan di dalam penyebaran COVID-19 itu, apalagi kalau misalnya dilakukan secara konvensional gitu ya, akan mengakibatkan kerumunan dan kekhawatiran adanya klaster baru di pilkada, klaster COVID baru di pilkada begitu. Nah, oleh karena itu sebetulnya ada PKPU nomor 13 tahun 2020 per tanggal 23 September 2020 yang mengatur beberapa hal yang cukup krusial dalam tahapan kampanye. Pertama, tentang penerapan prokes kampanye tatap muka dan pertemuan terbatas. Yang kedua adalah meniadakan aktivitas kampanye yang dapat memicu kerumunan seperti konser musik, bazar, olahraga, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah memprioritaskan kampanye daring dan media sosial. Nah, tahapan kampanye berlangsung dari 26 September sampai 5 Desember 2020, dan setelah kami lihat bahwa memang kampanye di tengah pandemi itu menjadi satu tantangan tersendiri baik bagi penyelenggara maupun bagi peserta pemilu serta masyarakat gitu ya. Dari 10 hari tahapan kampanye yang sudah dilangsungkan, pengawasan Bawaslu menemukan terjadi banyak protokol kesehatan yang tadi juga sudah banyak disinggung di kelompok 1 gitu ya. Nah, di sini kenapa kami melihat lebih jauh di Kota Tangerang Selatan, karena kami berargumen dengan dua hal. Yang pertama, Kota Tangerang Selatan ini menjadi salah satu daerah yang calon kepala daerahnya itu banyak melakukan pelanggaran protokol kesehatan, dan yang kedua adalah Kota Tangsel sendiri dilihat dari tensi perebutan kursi wali kota dan wakil wali kotanya cukup kuat gitu ya kontestasinya, karena banyak dari calonnya itu merupakan adanya faktor kekerabatan dan dinasti politik seperti itu. Nah, sehingga kami melihat bahwa kompleksitas yang terjadi di pelaksanaan kampanye ini, sehingga kami mengerucutkan pada dua pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana tantangan KPU dan Bawaslu dalam pengelolaan kampanye Pilkada Tangsel di era pandemi. Yang kedua adalah bagaimana kendala yang dihadapi pasangan calon dalam kampanye Pilkada Tangsel di era pandemi. Nah, untuk pengumpulan datanya kami melakukan dua, pengumpulan data primer dan juga sekunder. Untuk sekunder kami melakukan studi literatur terhadap berbagai regulasi, sosial media, dan juga website gitu ya. Yang data sekunder kami melakukan observasi. Tadi juga di kolom chat ada pertanyaan gitu, bagaimana teknik pengumpulan datanya. Nah, kami melakukan observasi secara langsung di Kota Tangsel terhadap salah satu pasangan calon dan juga di proses kampanyenya gitu, dan juga melakukan wawancara terhadap beberapa informan. Di sini ada daftar informannya, ada Pak Ade Wahyu Hidayat, penyelenggara pemilu, Pak Fajar, penyelenggara pemilu dari Sekretaris KPU, Pak Slamet Santoso, anggota Bawaslu, Pak Muhammad dari Paslon nomor 1, Mas Eza Rosyadi dari tim Ses Paslon, Pak Kakak Suminta dari pemantau pemilu, dan Mbak Titi Anggraini dari pengamat pemilu, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa temuan riset kami berdasarkan beberapa pokok bahasan dan metode kampanye gitu ya. Pertama terkait dengan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, lalu kampanye daring dan media sosial, lalu debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan APK, dan juga dana kampanye. Karena memang isu tentang kampanye itu cukup luas ya jangkauannya gitu, sehingga memang pembahasannya juga cukup kompleks gitu. Nah, di sini untuk kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, dan dialog, Bapak Ibu bisa lihat gitu ya, pasangan calon nomor 1, Pak Muhammad dan Saraswati itu telah melakukan 93 kali, Bu Aziza dan Rohama Ben 234 kali, Pak Benyamin Daphni dan Pilar Saga 177 kali. Memang kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, dan dialog masih menjadi metode yang sangat sangat populer gitu ya, dan banyak digunakan gitu oleh para pasangan calon. Nah, dari hasil temuan kami,
kami melihat bahwa memang penyelenggara itu sudah cukup baik dalam melakukan sosialisasi kampanye dengan protokol kesehatan dan juga mempersuasi supaya pasangan calon itu lebih menggunakan kampanye daring gitu ya. Tetapi memang dari sisi peserta mereka lebih banyak menggunakan kampanye tatap muka karena dianggap lebih efektif gitu. Nah, dari sisi pengaturan adanya pembatasan jumlah peserta itu juga membuat para peserta pasangan calon itu mengakali atau membuat strategi untuk memperbanyak kegiatan dengan jumlah atau lingkup pesertanya lebih kecil gitu. Tapi ya konsekuensinya adalah mereka kehabisan energi gitu karena satu hari bisa 5 sampai 7 kegiatan. Nah, dari sisi pengawasan disampaikan juga oleh Bawaslu bahwa memang kampanye tatap muka dan terbatas itu menunjukkan intensitas yang cukup tinggi. Nah, di sini dari sisi pengawasan ada 2 pelanggaran yang ada gitu ya di Kota Tangsel. Yang pertama adalah pelanggaran dari sisi elektoralnya, yaitu ada 13 kasus pelanggaran protokol kesehatan, dan yang kedua adalah pelanggaran non elektoral. Jadi ada kasus keterlibatan ASN yang ditemukan oleh Bawaslu dan telah dilimpahkan kepada KASN sejumlah 8 kasus. Sebetulnya lebih dari ini, tapi yang terbukti gitu dan sedang diproses itu 8 kasus saat itu. Seperti itu. Nah, dari sisi pengamat memang untuk kampanye pertemuan terbatas ini belum tergambar roadmap tentang mitigasi kampanye di tengah pandemi. Dan Bawaslu juga dianggap menjadi tidak fokus gitu ya, karena harus mengawasi pelanggaran yang elektoral, juga harus mengawasi pelanggaran yang non elektoral, sehingga yang elektoralnya itu sendiri terabaikan gitu, karena juga fokusnya terbagi seperti itu. Nah, selanjutnya kampanye daring. Kalau misalnya kita lihat di jajak pendapatnya Kompas di awal, ada 63,4% yang setuju bahwa kampanye daring itu dilakukan untuk menghindari penyebaran COVID-19. Tapi mayoritas di antara responden tersebut juga menunjukkan bahwa 60,7%-nya mengatakan kampanye daring itu tidak efektif. Nah, ini juga terbukti di Kota Tangerang Selatan gitu ya. Hanya 1 kali surat tembusan kepada Bawaslu Kota Tangsel adanya kampanye daring, sehingga memang ini tidak cukup efektif di Kota Tangsel. Nah, dari pesertanya sendiri mereka mengalami kendala. Pertama, dari masyarakatnya sendiri mereka lebih meminta untuk melakukan tatap muka karena banyak warga yang masih belum memahami kampanye daring, penggunaan Zoom dan lain sebagainya seperti itu. Lalu yang kedua adalah pertemuan secara daring dianggap tidak cukup efektif dalam menyampaikan pesan kampanye. Yang ketiga, kampanye daring juga dianggap lebih rentan apabila terdapat kesalahan terus nanti viral gitu ya. Itu juga menjadi satu kendala. Nah, dari tantangan penyelenggara, kampanye daring juga sebetulnya kampanye daring itu lebih mudah untuk diawasi gitu, karena dengan keterbatasan SDM itu bisa lebih mudah untuk ikut serta gitu di dalam kampanye daring. Tetapi ya karena memang kampanye daring belum banyak dilakukan, akhirnya tidak dimanfaatkan gitu ya fasilitas itu. Nah, yang kedua juga adanya ketidaksiapan kita, masyarakatnya, pesertanya gitu untuk bertransformasi dari tatap muka ke kampanye daring gitu. Padahal di daerah-daerah lain, misalnya kami ambil contohnya Gibran di Solo itu sudah melakukan virtual box campaign dan beberapa daerah lain juga sudah ada yang melakukan kreativitas di kampanye daring gitu. Tapi di Kota Tangsel sendiri saya melihatnya memang belum, kami gitu ya melihatnya memang belum ada kreativitas untuk kampanye daring seperti itu. Nah, dari sisi regulasi juga memang ini kan masih memberi ruang ya bagi pertemuan terbatas dan tatap muka yang sudah populer sehingga ya lebih banyak dipilih gitu. Kecuali kalau misalnya seperti kuliah misalnya kita langsung dipaksakan untuk daring, ya semua dengan terpaksa harus daring gitu. Sedangkan dalam konteks kampanye itu tidak ada keterpaksaan itu gitu sehingga yang masih menggunakan kampanye tatap muka seperti itu. Nah, baik. Yang kedua Mbak adalah Delia, maaf 3 menit lagi. Oke. Di kampanye media sosial itu yang justru lebih banyak ya dipilih oleh pasangan calon dibanding dengan kampanye daring atau kampanye virtual gitu ya. Aplikasi yang digunakan ada Instagram, Twitter, YouTube, dan Facebook. Tapi memang adanya keterbatasan pengawasan kampanye di media sosial karena terbatas pada 20 akun dan juga belum ada pengaturan yang lebih jelas tentang pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye di media sosial. Seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan debat publik. Saya agak cepat-cepat ya, karena ternyata waktunya tidak terasa, sudah tinggal 3 menit lagi. Ya,
Untuk debat publik di Kota Tangsel sendiri ada 2 kali debat publik, yang pertama di Kompas TV dan di Metro TV. Intinya temuan yang kami lihat dari pelaksanaan debat adalah adanya perbedaan standar pelaksanaan debat, karena ternyata standarnya dikembalikan pada SOP media TV penyelenggara debat itu sendiri. Misalnya di Kompas TV itu dia tidak menggunakan masker dan face shield karena kesepakatan di antara stakeholders di sana itu menyampaikan bahwa menggunakan masker dan face shield itu mengganggu gitu ya. Sedangkan di Metro TV itu menggunakan masker dan face shield. Itu salah satu contoh kecilnya seperti itu. Nah, dari sisi alat peraga kampanye, dari sisi peserta, kalau misalnya kita lihat ke Kota Tangerang Selatan itu memang masih banyak sekali ya pelanggaran APK, dan saya rasa memang ini juga di berbagai daerah masih sering terjadi, dan ini juga masih perlu menjadi perhatian dari Bawaslu bagaimana kemudian supaya peserta juga bisa mematuhi gitu, karena kalau dari sisi pesertanya sendiri mereka kadang-kadang beralihnya adalah mereka tidak tahu bahwa APK-nya itu sudah dipasang, itu berasal dari simpatisannya gitu, bukan dari tim kampanye resminya seperti itu. Nah, di sini juga dari sisi pengawasan memang ada keterbatasan dari pengawas pemilu yang mengawasi jumlah APK yang dilaporkan saja gitu, dan kalau misalnya di masa tenang bahkan sampai sekarang mungkin kita jalan-jalan ke Kota Tangsel masih terpasang banyak APK padahal seharusnya sudah tidak ada gitu. Nah, terakhir berkaitan dengan dana kampanye, ini saya akan highlight poin pentingnya saja. Di sini Bapak Ibu bisa lihat untuk paslon nomor 2 itu paling banyak gitu ya mengeluarkan atau menerima sumber penerimaan kampanye, khususnya dari perseorangan. Nah, dari sumber pengeluarannya, Bapak Ibu juga bisa melihat yang paling banyak menjadi sumber pengeluaran adalah pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas. Padahal kalau misalnya kita bisa mengoptimalkan kampanye daring, itu bisa meminimalisir pendanaan kampanye, sehingga pilkada tidak menjadi kontestasi yang mahal gitu ya. Nah, di sini juga saya ingin menekankan poin ketiga. Di iklan media massa, Bapak Ibu bisa lihat hanya Pak Benyamin, Daphne, dan Pilar yang melaporkan untuk biaya iklan media massa. Sedangkan di paslon nomor 1 dan paslon nomor 3 itu tidak mencantumkan. Padahal kita lihat, kami menelusuri di Facebook Ads, itu ditunjukkan dari akunnya DPD PSI Kota Tangerang Selatan, itu ada pengeluaran untuk iklan di Facebook sebesar 28 juta sekian. Nah, untuk pasangan nomor 3 juga ada 38.726.000 gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya pelaporan dana kampanye ini belum optimal dan masih sebatas pelaporan administratif, karena kita masih tidak tahu ini sudah real sesuai dengan kenyataan atau tidak kalau misalnya dilihat dari temuan yang kita lihat terkait dengan iklan di media sosial. Nah, baik, saya nafas dulu. Berkaitan dengan itu semua, kami menyimpulkan bahwa memang metode kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, dan dialog itu masih menjadi metode yang paling banyak digunakan dan masih dianggap lebih efektif walaupun di tengah pandemi. Sedangkan kampanye daring itu tidak efektif dilaksanakan pada kampanye Pilkada 2020 di Tangsel. Lalu yang kedua, kampanye daring itu lebih banyak dilakukan lewat media sosial, namun Bawaslu memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan kampanye ya, karena hanya bisa mengawasi di 20 akun terdaftar resmi. Undang-Undang Pilkada juga belum mengatur jelas mengenai pelanggaran kampanye di media sosial. Nah, yang ketiga, ada 2 bentuk pelanggaran di Tangsel, pelanggaran elektoral dan pelanggaran non-elektoral. Nah, pelanggaran elektoralnya berkaitan dengan keterlibatan ASN dan pelanggaran dalam pemasangan alat peraga. Untuk pelanggaran non-elektoralnya adalah pelanggaran prokes, terutama dalam metode kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, dan dialog. Yang keempat, kampanye daring lebih banyak dilakukan lewat media sosial, namun Bawaslu memiliki keterbatasannya. Tadi, ini diulang kayaknya. Oke, baik. Yang kelima adalah pelaporan dana kampanye sebatas formalitas dan tidak mencerminkan pengeluaran aslinya. Saya rasa ini juga masih menjadi persoalan lama kita, bukan hanya di tengah pandemi gitu ya. Nah, apa rekomendasi ke depan? Kami melihat memang ini perlu membangun kesiapan dari sisi peserta pemilu dan masyarakat untuk melakukan transformasi metode kampanye tatap muka ke kampanye daring gitu ya, disertai dengan regulasi yang lebih tegas. Kenapa? Karena sebetulnya kampanye daring itu punya banyak keuntungan, misalnya tadi dari sisi pengawasan lebih efektif, terus juga dari sisi dana juga bisa mengurangi mahalnya atau cost dari kontestasi pilkada.
Yang kedua adalah perlu adanya roadmap mitigasi kampanye di tengah pandemi. Yang ketiga adalah undang-undang pilkada perlu mengatur lebih jelas mengenai pelanggaran kampanye di media sosial. Yang keempat terkait dengan debat, perlu adanya pengaturan detail mekanisme debat, terutama mengenai penerapan prosedur protokol kesehatan sehingga ada standar yang sama dan tidak berdasarkan pada kesepakatan antara paslon, media, dan penyelenggara pemilu. Yang kelima, berkaitan dengan debat juga, ini perlu adanya swab test atau rapid test sebelum debat yang difasilitasi atas kerjasama antara KPU daerah dengan pemerintah daerah. Dan yang terakhir adalah memang perlu keseriusan gitu ya dalam melakukan pengawasan terhadap laporan dana kampanye sehingga tidak bersifat administratif seperti yang tadi kami temukan gitu, dan sepenuhnya memang pilkada ini harus bisa menjadi satu kontestasi yang memenuhi prinsip transparan dan akuntabel. Seperti itu Mas Hiroik dan Mbak Etika. Sekian dari presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila agak terburu-buru dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.